kamu dibanting, digintil lidahmu. Dia bilang anak muda, tidak ada enaknya. Nggak usah dengar ceramah, deh menakutkan. Tadi kayak gitu Bel, ceramahnya. Iya tadi. Siapa nama ustadznya Bel? Saya nggak berani jawab. Semua dosa kan Pak Ustadz, ada nggak sih tips-tips untuk mendidik anak biar anak sama ibu tiri itu akur? Itu sebagai ayah harus gimana Pak Ustadz? Lu nyindir gua ya? Jadi memang ibu sambung, kalau dulu disebut ibu tiri, karena ibu tiri ini selalu dibayangkan lebih kejam, ya jahat, ya. Tiri, Itu karena hanya cinta. nah itu film itu dulu ada kasetnya itu ini. Pergi kau. Nah, ibu tiri itu, ya. Maka yang ada di benak ibu tiri, maka diganti ibu tiri menjadi ibu sambung. Tidak ada orang yang mau punya rumah tangga yang cerai. Semua kita mau kalau perlu sampai akhir hayat. Tapi kan hidup ini bukan sesuai mau kita, tapi mau Allah. Nah sekarang kalau kita sudah tahu ada kita punya anak, gadis atau lelaki atau 2, 3. Sebelum menikah itu dulu anak diajak ngomong. Saya mau menikah. Anak juga tidak boleh larang bapaknya menikah. Ada orang tua sudah bapak-bapak sudah 70 tahun mau menikah, marah semua anaknya. Saya datang, kenapa kau larang bapakmu menikah? Kami sudah mampu Ustaz, apalagi dia butuhkan. Saya bilang, kamu mampu temani bapakmu tidur? Kan? Itu lagi, oke. Ya, ini kisah nyata nih, ini kisah nyata. Sudah itu, kalau besok-besok bapakmu sakit, kamu mampu urus? Iya betul. Akhirnya menikah. Allah takdirkan setelah menikah kena stroke itu bapak. Nah, saya bilang coba kalau bapakmu tidak dinikahkan waktu itu, kamu cebok bapakmu. Iya. Untung ada istrinya sekarang. Nah, dengan catatan bapak sebelum menikah seperti abang ini kan masih muda. Ya kan sampaikan ke anak kriteria apa yang kamu mau. Ini bukan egois, bukan kepentingan kita saja. Karena mau dapat istri yang cantik meskipun bisa mengancam masa depan moral anak kita harus mengalah sebagai orang tua. Kadang-kala orang tua harus mengalah untuk kepentingan anaknya yang lebih panjang. Oke, saya mau Pak seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, Bapak maunya apa? Kita diskusikan. Insya Allah setelah itu minta tolong kepada Allah supaya Allah yang lembutkan hati anak, supaya Allah lembutkan hati. Karena tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Nah, minta, sudah diskusi ke anak. Nah, calon istri juga diberitahu. Kamu ndak mampu ndak? Istri anak saya ini 2 orang. Satu karakternya begini, begini, begini. Kamu mampu ndak? Ini jangan bicara cinta. Ini bicara rumah tangga. Ya, kalau setuju, oke. Kalau kau mampu, oke. Tidak mampu, lebih baik kita tapikan rasa cinta yang sesaat ini. Understand. Saya mau lanjut pertanyaan lagi nih Pak Ustadz. Ya. Kan ada sekarang fenomena yang dimana working dad, working mom, semuanya sibuk. Sehingga anaknya disekolahin, di sekolah yang mahal dan diserahkan saja kepada gurunya. Gimana itu, Tad? Soalnya dua-duanya sibuk. Uang tidak boleh melepaskan tanggung jawab sebagai orang tua. Iya. Karena kewajiban orang tua itu bukan sekedar finansial, tapi ada kasih sayang. Oke. Ya, banyak orang tua disekolahkan anaknya karena lepas tanggung jawab. Dia maunya, duit saya ada, saya ini, saya serahkan. Tidak begitu. Bahkan ada anak yang akhirnya merasa disingkirkan dari rumah. Ya, banyak yang curhat sama saya. Kenapa saya dibawa ke pesantren? Jauh dari rumah. Saudaraku yang lain tidak, saya disingkirkan. Nah, itu harus betul-betul penuh pertimbangan. Sebenarnya apa guna punya harta, jabatan, kekayaan yang banyak kalau anak kita tidak ada faedah akhlaknya. Besok-besok saya meninggal, bukan kawan saya yang doakan saya. Coba lihat di grup WhatsApp kalau ada yang meninggal. Jangankan ketik doa, bahkan baca doa, ngetik doa saja tidak mau. Apa dia kirim? Stiker. Iya benar. Al-Fatihah. Tidak dia baca itu. Stiker aja dikirim. Nah, siapa yang doakan kita? Anak. Dan tidak mungkin anak bisa baik kalau dari kecil tidak diperhatikan. Pras, Iya Pak Ustadz. dengar baik-baik doa orang tua. Allahumma gfirli wali walidayya
warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahasa Indonesia, ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka. Ini garis bawahi stabilo cetak miring kasih bol. Wah. Bikin cutting stiker sekalian. Penting. Nah, ini garis bawahi. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi saya. Kalau sayangnya satu, maka anak itu pasti satu juga sayangnya. Kalau orang tua sayangnya 200, anak itu pasti 200 juga sayangnya. Makanya dikatakan sebagaimana mereka menyayangi saya. Ya, tapi kan yang banyak sekarang ini orang tua terlalu sibuk cari harga. Terlalu. Kau itu Roma? Iya, Ani. Cukup Roma, cukup. Mancing. Jadi anak disekolahkan sekolah mahal, tidak berarti setelah mahal orang tua lepas tanggung jawab. Minimal dia tetap kontrol sekali seminggu. Lihat di pesantren, banyak kan anak-anak juga jadi korban. Kenapa? Orang tuanya tidak punya waktu untuk mengontrol. Mestinya untuk menghilangi bullying, menghilangi lain-lain sebagainya. Hari Ahad minimal datang ibunya. Kontrol, nak ada masalah apa nak, ada apa, cowok cerita. Itu, tapi kan orang tua setelah bayar mahal-mahal, urusan udah sekolah. Enggak, sekolah taunya lunasi pembayaran. Iya kan? Kemudian termasuk selain sekolah, orang tua kegagalannya memilih kos ketika anaknya merantau sekolah. Iya betul. Dia tinggal di Makassar, anaknya dikirim sekolah ke Jakarta, ngekos. Perhatikan, jangan kosnya campur laki perempuan. Harus betul-betul kos perempuan, kos laki-laki, kos laki-laki. Ada ibu kosnya yang penting dia bayar. Mau anakmu pulang atau tidak, tidak ada urusan. Pas banget lu dateng nih. Pas banget. Gua di sana acara salamatan sono. Kenapa? Sendal hilang. Sepatu hilang, peci hilang. Lah kok bisa, Bel? Ustadz di sana ceramahnya marah-marah mulu. Saya ketiduran saat untung dapat ini. Memang juga itu, saya melihat fenomena, ada juga ustadz itu ceramah dari salam pertama sampai salam kedua, neraka aja terus. Kamu dibanting, digintil lidahmu. Saya bilang anakmu, nggak ada enaknya. Dosa denger ceramah, deh menakutkan. Tadi kayak gitu Bel, ceramahnya. Iya tadi. Siapa nama ustadznya Bel? Saya nggak berani jawab. Pak Ustadz, Ya. gimana cara membagi peran ayah sama ibu dalam mendidik anak? Kan banyak nih Pak Ustadz, kayak ayahnya bilang, aku udah capek, udah lelah bekerja, jadi semuanya dikasihin aja ke mamahnya. Jadi dalam berkeluarga itu memang ada pembagian tugas. Ya, sederhana, bapak tugasnya cari nafkah. Itu sudah identik di luar rumah. Karena bapak lebih banyak di luar rumah, maka tugas ibu yang harus banyak di rumah, yaitu mendidik anaknya. Nah sekarang, mendidik anak tidak sepenuhnya pada istri saja. Ada tak saat-saat tertentu bapak ikut berperan. Mendidik, misal mendidik anaknya untuk sholat. Itu subuh, mesti bapak di situ punya peran ya. Nah sekarang cara mendidik anak bagaimana? Itu kalau dalam Islam ada 3 kewajiban orang tua kepada anak. Yang pertama, beri nama yang baik. Ya, nama yang baik itu bukan nama selebriti, bukan nama pemain bola. Nama yang baik itu nama yang ada doa di dalamnya. Tapi nama bagus-bagus Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat jadi Ebel Cobra. Ini Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat, Ahmad Najmi Hidayat. Jadi behel. Jadi tadi Pak Ustadz, nama Kasih nama yang baik. Nama yang ada doa. Misalnya anak kita namanya Mutmainnah. Mutmainnah, wahai kau jiwa yang tenang. Humaira. Yang kemerah-merahan pipinya. Jangan juga anak kita mentang-mentang hitam dipanggil Blacky. Gigit. Aduh. 2, memberi makan. Oke. Memberi makan. Ini ndak usah, jangan cemas.
Ibrahim alaihissalam ketika diperintah untuk dakwah, Ibrahim bilang, ya Allah, siapa yang beri makan anak saya? Allah berfirman, coba kau tuh pecahkan batu di depanmu. Nabi Ibrahim ambil kampak, kata Allah, pecah lagi. Kata Allah, pecahkan lagi 3 kali. Terbelahlah itu batu, nampak ulat. Ulat tahu? Batu. You understand ulat? Ulat Cacing. itu ulat. Lalu Allah ulat berupa cacing, gitu. Ulat dengan cacing sama enggak ya? Cacing. Ya. Nah, kata Allah, kau lihat itu melata di dalam situ. Iya. Kau lihat itu, kulitnya yang lembut, bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Siapa yang jamin rezekinya? Saya Tuhanmu yang Maha Kaya. Maka Allah dalam Quran dijelaskan, tidak keluar dari rahim seorang anak, ibunya, sebelum Allah telah jamin rezekinya. Kita ini berempat nih, berlima. Sama si Jelita. Si Jelita. Pasti tidak ada yang punya kawan, komunitas yang mati anaknya karena kelaparan. Benar. Tidak ada. Itu berarti memang Allah Maha Kaya. Yang jadi masalah, banyak anak yang mati karena balap motor, mati karena narkoba, mati karena lain sebagainya. Tidak ada mati kelaparan. Jadi makan, don't worry, be happy. Wah. Yang ketiga apa nih? Ketiga, mendidik. Ini yang agak berat. Sayangnya orang tua lebih fokus kepada isi perut daripada isi akhlaknya. Subhanallah. You understand? Yes. Bagaimana parenting ala Nabi Muhammad? Ustaz. Parenting itu apa, Ben? Disiplin. Coba bisa dijelaskan ya? Ini kan ini bahasa parenting, ini bahasa medsos. Zaman sekarang. Quality time. Itu bahasa medsos. Iya, itu bahasa medsos. Kadangkala metode parenting ini sudah tidak sesuai dengan Quran. Oke. Contoh, tidak boleh mengatakan jangan dalam mendidik anak. Siapa bilang? Itu Quran ada. Wala taqrabus zina, dan janganlah kamu berzina. Itu ada kata jangan. Cuma ini yang banyak yang menjadi tokoh-tokoh parenting ini kan bukan ahli agama, tapi kadangkala ahli motivasi. Ya kan? Setuju. Siapa bilang ada? Itu saya tegur istri saya. Karena saya tegur anak saya bilang jangan begitu nak. Tidak boleh bilang jangan ke anak. Saya bilang, siapa bilang? Iya, di Quran ada. Dalam Quran lagi banyak kata jangan. Wala talbisul haqqa bil batil. Ada di situ kata jangan. Wala tusrik billah, dan janganlah engkau mensyirikatkan Allah. Jangan. Tidak boleh cerita neraka. Cerita neraka. Tidak boleh cerita neraka. Harus selalu cerita surga. Tidak. Quran bercerita tentang surga, Quran bercerita tentang neraka. Itu parenting boleh, tapi harus dipayungi oleh Al-Quran. Ya, parenting boleh saja, bahasa apapun silahkan, pakai istilah apapun dalam mendidik anak boleh, tapi tetap payungi Al-Quran sebagai orang Islam. Dan itu ada dalam surah Luqman. Tadi yang saya lanjut tadi, la tusyrik billah, jangan kau mensyirikatkan Allah. Yang kedua, berjalanlah engkau di atas muka bumi ini dengan tidak sombong. Ya, bapaknya yang pejabat, anaknya kayak dia yang perintah semua satu kantor. Orang tuanya yang selebriti, dia juga yang gaya hidup selebriti anaknya. Kayak siapa Bel? Kayak saya. Kita orang tua wajib mendidik anak. Dalam mendidik anak, silakan baca hasil penelitian di jurnal ini. Silakan baca psikologi anak tulisan ini. Tapi jangan lupa, Al-Quran terutamanya surah Luqman ayat 14 dan seterusnya. Di situ konkret. Dan ingat, paling penting lagi, contoh Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim dikenal sebagai bapak dan kakek para nabi. Banyak melahirkan nabi dan cucu-cucunya menjadi nabi. Apa kata Ibrahim alaihissalam ketika anaknya dinasehati? Anakku, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di. Nak, besok-besok kalau saya meninggal, apa yang kamu sembah?
Sekarang orang tua apa dia katakan ke anak-anaknya? Nak, mata kuluna min ba'di. Kalau bapak nanti mati, nak apa kamu makan sayang? Jangan cemas. Ya, Tadi apa tadi? Kasih mata nama. buduna. Kasih nama yang baik. Berupa Kemudian doa, kasih makan. Cara makannya yang halal-halal. Ya. Jangan kau kasih makan kata Nabi dengan barang haram supaya dia tidak berpikir yang haram-haram. Nah, yang ketiga adalah mendidik. Mendidik. Nah, cara mendidiknya itu ada dalam Quran. Kalau pola-pola ini telah kita lewati, maka tawakal ilallah. Ustadz, saya sudah didik dengan baik, kasih nama yang baik, tidak ada makan. Kok anak saya sesat? Jangankan anaknya bapak. Nabi aja kalau tidak dapat hidayah, Nabi Nuh anaknya jadi pembangkang. Nah, itu yang salah kalau kita lepas tangan. Kisahnya Nuh alaihissalam. Ya. Kan ada orang bilang kalau sudah anaknya besar, sudah nikahkan, tanggung jawab lepas. Enggak, yang lepas menafkahi. Ya. Sudah lepas. Mendidik anak sampai ajal. mati, ya. Coba ketika Nabi Nuh, anaknya sudah timbul tenggelam dalam lautan. Nabi Nuh kan ajak terus, naik kau perahu, naik kau perahu. Sudah sakaratil maut, naik kau. Pesan moralnya sampai sakaratil maut, anak harus tetap diingatkan jawab sama tentang orang tua, ya. kebaikan. You understand? Understand? Thank you. Good. Saya pulang dulu, Ustaz. Kerjaan saya tiap hari syuting aja. Harusnya bersyukur dong. Bersyukur cuman anak gua kurang sentuhan dari gua. Oh, kurang perhatian. Terakhir gua pulang, dia udah manggil gua. Pulang, bro, katanya. Nggak kena. Saya pulang dulu, Ustaz. Ya, Ustaz. Terima kasih.